satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic-nya dan juga di-mute suara audionya. Lalu nyalakan juga kamera depan di laptop atau di handphone, kemudian di screenshot untuk bukti webinar yang kalian ikuti kali ini. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N dan klik Leave Meeting. Webinar ini berlangsung selama 40 menit untuk satu sesinya, maksimal 500 peserta. Oke, kemudian kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu di web maupun di handphonenya dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Sudah jelas ya? Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang kembali nih yang baru join. Silakan langsung absen ya. Kemudian untuk webinar kali ini, kita akan coba membahas nih beberapa contoh gitu ya. Beberapa contoh yang real yang mungkin sudah pernah dialami oleh beberapa rekan yang ada di sini. Dan kita nanti akan coba open mic juga untuk rekan-rekan, mungkin hanya beberapa orang ya. Nanti kita minta untuk bisa sharing nih pengalamannya tentang dunia kerja gitu ya. Nanti siapa tahu nih pengalamannya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain gitu ya. Oke. Nah, untuk keseluruhan teknik yang sudah Arsika sediakan sebetulnya ini berkaitan dengan yang namanya komunikasi gitu ya. Ini kan bagian dari communication seriesnya Arsika ya. Karena komunikasi ini menjadi sesuatu hal yang amat sangat penting di dunia kerja maupun di dunia artinya di lingkungan sehari-hari kita juga gitu ya. Supaya kalau kita misalnya mampu berkomunikasi dengan baik, tentu penerimaan orang-orang di sekitar kita gitu ya, di sekeliling kita juga akan baik gitu ya. Bandingkan dengan kita yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Maksudnya kita A, misalnya maksudnya Mas Sabto nih mau menjelaskan tentang A gitu ya, tapi ternyata nih dalam menjelaskan ini ditangkapnya tidak baik nih sama si penerimanya gitu ya. Nanti akhirnya apa? Yang kita maksud A, nanti jadi B. Nanti dari B nyampe ke C berubah lagi gitu ya. Dari C sampai ke D berubah lagi. Jadi informasinya jadi kacau gitu yang diterimanya ya, nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu, dengan apa yang kita maksudkan tadi gitu. Nah, penting sekali komunikasi ini apalagi ketika nanti kita sudah terjun di dunia kerja. Bener ya? Kalau udah di dunia kerja, wah salah ngomong sedikit nanti jadi bahan perjulidan, enggak ya? Biasanya salah ngomong sedikit, nanti yang harus dikerjakan apa, yang dikerjakannya apa. Jangan sampai apalagi yang, terjun langsung ke lapangan tuh, aduh kerjanya di lapangan, buka kunci A, yang dibuka kunci B. Wah nanti repot ya, bisa terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Jadi harus fokuskan diri kita, bagaimana cara kita mengkomunikasikan ide mungkin, gagasan mungkin gitu ya, atau mungkin pendapat kita kepada orang lain supaya orang lain ini bisa paham dan juga bisa mengerti apa yang kita maksud, gitu ya. Sebelum saya lanjutkan nih, kamera videonya banyak yang belum dinyalakan. Mungkin rekan-rekan pernah melihat YouTube-nya Arsike, silahkan dilihat nih. Di webinarnya kalau kamera depannya tidak dinyalakan, wajahnya nggak terverifikasi. Jadi nanti kalau ke depannya ada masalah, kita nggak bisa bantu nih. Karena di wajahnya nggak ada. Nggak di recording kita nggak ada, sayang kan, udah ikut webinarnya, udah meluangkan waktunya, udah ngabisin kuotanya, enggak ya, udah kuotanya habis, ternyata nggak bisa diverifikasi, sayang dong, ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian untuk saat ini kebetulan di RCK ini banyak yang mengambil teknik wawancara kerja nih ya, mungkin ingin tahu nih bagaimana ya cara menjawabnya nih, pertanyaan demi pertanyaan yang mungkin kayaknya waktu itu, aduh lupa nih nggak jawab apa ya, aduh waktu itu bener nggak ya jawabannya kayak gini gitu ya. Kenapa sih waktu itu perasaan udah dijawabnya bener deh, kok nggak keterima ya? Gitu mungkin ya. Ada rasa kecewa karena mungkin nggak diterima kerja waktu itu gitu ya. Tapi nggak usah khawatir. Pertama sekali yang harus ditanamkan adalah memang positive thinking gitu ya. Itu yang pertama kali sebelum kita ikut tes wawancara. Kenapa? Karena kemungkinannya masih 50-50 ya antara diterima atau tidak gitu ya. Kemungkinan diterima 50%, kemungkinan ditolak 50% juga gitu. Kalau kita misalnya nggak bisa positive thinking, ya biasanya kita nanti ngedumel akhirnya kalau udah nggak diterima, apalagi ya misalnya nggak diterima nih,
ih gara-gara kemarin tuh si pewawancaranya tuh nanyanya pertanyaannya nggak nyambung sama kerjaan gitu misalnya. Atau misalnya, kemarin tuh pewawancaranya jutek tuh, males deh ngeliat mukanya, jadi jawabannya nggak konsen nih mau jawab apa, gitu ya. Jadi menyalah-nyalahkan orang lain gitu ya, atau menyalahkan keadaan gitu ya. Kalau kita positive thinking, oh mungkin pengalaman yang kemarin, oke kayaknya ada yang salah-salah jawab deh. Oke, berarti nanti kalau misalnya interview selanjutnya, kalau ada pertanyaan semacam itu lagi, berarti saya udah tahu nih jawabannya apa. Gitu dong, ya kan? Jadi jangan, apa ya, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan si pewawancaranya mungkin gitu ya, gara-gara pewawancaranya jadi saya nggak keterima, nggak juga gitu ya. Mungkin dia kan setiap perusahaan kan punya kualifikasi masing-masing ya untuk menerima setiap calon pelamar atau, karyawan yang nanti ingin bekerja di tempat tersebut gitu kan. Kita nggak bisa menyalahkan apapun gitu ya. Kita kan mencoba ya, betul ya? Mencoba melamar nih dengan kualifikasi, dengan kemampuan, keahlian, potensi gitu ya, prestasi yang kita punya kita coba nih masukin ke perusahaan itu ya, kira-kira sesuai apa enggak gitu kan ya. Kalau sesuai ya syukur gitu ya. Tapi kalau nggak sesuai ya udah berarti bukan rezeki kita tuh di situ. Berarti tugas kita adalah mencari lagi di tempat lain. Gitu. Enak kan kalau kayak gitu ya dibandingkan kita tadi ngedumel-dumel dulu gitu ya, emosi dulu. Akhirnya apa? Akhirnya kita nanti malas untuk mengikuti wawancara selanjutnya. Ah, yang kemarin juga gagal udah males ah gitu. Nggak usah kerja ah gitu ya. Jangan ya. Jadi harus terus dicoba. Gagal satu kali nggak masalah. Udah punya pengalaman tuh, udah punya bekal, perbaiki apa yang menurut kita kurang, lanjut lagi. Gitu dong ya kan. Kemudian saya sebelum lanjutkan nih, saya mau tanya dulu ya, kesulitan dalam menghadapi tes wawancara itu apa sih? Saya open mic ya, boleh sharing ya. Apa sih yang menjadi, apa ya, saya mau tahu gitu, apa ya kesulitannya ketika menghadapi tes wawancara? Menurut Mas Sabto gimana nih? Boleh diaktifkan mic-nya ya. Mas Sabto Winarno. Oke, silakan diaktifkan mic-nya. Yes. Oke. Halo Mas Sabto, Hai, dari daerah mana nih? dari Jogja. Mas, ini mohon maaf, kayaknya mungkin kabelnya atau apa nih ya? Halo? Ya, halo? Oh ya, Iya, kayak ada gresek-gresek gitu. Takutnya kabelnya kurang pas gitu, Mas. oh iya. Ya, coba boleh dicek dulu. Cek, tes, Nah, tes. ya oke. Mbak, Baiklah. ya. Ya, gimana nih Mas Sabto, kira-kira kesulitan apa yang waktu itu, menurut menurut Mas Sabto waktu pas ikut tes wawancara kerja? Ah, belum pernah ngalamin nih, Kak. Oh, Baru belum mau pernah ikut cari tes nih. kerja. Oke, baru mau coba melamar ya. Tapi sudah punya gambaran belum kira-kira kalau tes wawancara ini seperti apa? Udah punya bayangan belum? Udah nggak? Udah ya? Udah pernah mungkin Ya. cari-cari juga ya di internet pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul apa gitu-gitu udah pernah mungkin ya? Pernah ya sekali baca? Oke. Kita tampung dulu ya. Tapi, karena bukan berarti karena belum punya pengalaman jadi nggak tahu nih. Kira-kira menurut Mas Sabto nih, yang paling penting sebelum mengikuti wawancara kerja itu apa yang harus dilakukan? Sekarang kan belum nih, Eh, kira-kira apa nih yang harus disiapin? Lebih ke PD-nya sih, Kak. Percaya Harus PD. diri. Oke. Eh, Terus apa lagi? harus menguasai apa yang ditulis di CV. Harus tahu Oke. pengalaman apa aja yang udah dialami. Oke. Kalau kayak Mas Sabto nih belum punya pengalaman kerja gimana? Kira-kira jawabannya apa? Eh, Pinter-pinter aja sih, Mbak. Pinter. Oke. Pintar betul, harus pintar berkomunikasi, harus pintar ngasih taunya ya kan. Kalau nggak pintar ya nanti dia nggak ngerti, dia nggak tahu kita punya apa, ya kan keahlian kita seperti apa gitu. Oke, makasih banyak nih Mas Sabto ya. Saya tampung dulu nih, saya coba tanya ke yang lain. Oke, iya satu lagi ya, boleh ya, ladies nih ya. Oke, dengan Mbak Nur Rahmah, boleh diaktifkan mic-nya. Oke, Mbak Nur Rahmah Elita, suaranya belum kedengeran nih. Oke, cek, cek Mbak. Wah, kemana nih suaranya?
Mbak Nur Rahma silakan join audionya dulu. Nah, betul sekali. Teman-teman yang lain juga join audionya dulu ya. Kalau nggak gitu nanti nggak bisa dengar suara saya dan nggak bisa saya open mic. Oke, Mbak Nur Rahma boleh diaktifkan sekarang mic-nya. Tombol mic-nya diklik satu kali yang ada tulisan mute. Oke, sudahkah? Boleh diaktifkan Mbak mic-nya? Oke, sudah coba cek suaranya. Halo Mbak Nur? Iya, oke. Halo, Oke, salam kenal nih Mbak Nur. Dari daerah mana nih? salam kenal. Saya Nurrahma Elita dari Ya, daerah Banjarnegara, Provinsi Banjarnegara, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Oke, Mbak Nur Elita udah pernah ikut, Nur Elita, sorry, Nur Rahma ya. Udah pernah ikut tes Ya, wawancara kerja? belum. Belum pernah, baru lulus juga. Iya, Oke, kira-kira nih, persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan tes wawancara itu apa? Menurut Mbak Nur nih. persiapannya harus percaya diri, Oke, kemudian terus mengetahui perusahaan atau tempat kerja yang akan dilamar. lamar. Hmm, Oke, lalu apa menjadi diri lagi? sendiri, Ya, itu. kemudian udah itu aja. Berarti harus percaya Iya, diri, harus tahu ya posisi, tentang apa posisi yang kita lamar tersebut ya di perusahaan tersebut apa. Kemudian tadi apa yang terakhir? menjadi diri sendiri. Harus menjadi diri sendiri. Oke, sip. Saya tampung lagi nih ya. Makasih ya Mbak Nur ya. Saya mute lagi nih. Oke. Kenapa saya tanya persiapannya dulu untuk yang belum pernah mengikuti tes wawancara? Karena ini penting. Pertama, karena belum ada pengalaman ya. Belum ada pengalaman, jadi kita harus mempersiapkan dulu segala sesuatunya. Bener ya? Karena kita nggak tahu nih nanti pada prakteknya gitu ya seperti apa, ya kan? Nggak tahu nih nanti pada saat misalnya betul-betul hari H itu datang gitu ya untuk dites wawancara itu, kita nanti akan ditanya apa aja kita nggak tahu. Makanya kita harus memiliki persiapan yang matang, gitu ya. Bukan cuma persiapan aja, tapi memang persiapannya harus matang. Kue kalau nggak matang, rasanya gimana? Nggak enak ya, Mbak Sadati ya. Kue nggak matang dimakan nggak enak, ya kan? Nah, persiapan wawancara juga sama. Kalau persiapannya kurang matang, ya udah, hasilnya pun jangan berharap matang gitu ya. Jangan harap memuaskan gitu. Karena kalau persiapan ini dalam segala hal ya, baik itu dalam tes wawancara kerja, kemudian pada saat kita akan melakukan presentasi, baik secara profesional ataupun presentasi yang lingkupannya lebih kecil gitu ya, seperti meeting di kantor atau morning briefing atau kayak ini melakukan wawancara ini juga kan sama bagian dari presentasi. Loh, kenapa bagian dari presentasi? Ya iya, karena kita mempresentasikan tentang keahlian kita, kemampuan yang kita miliki ini kepada si eh, HRD atau si pewawancara tersebut, gitu ya. Tugas kita sebagai pelamar pada saat wawancara ngasih tahu gitu ya. Nih loh, saya ini punya keahlian A, B, C, D. Keahlian kita ini nanti akan kita gunakan nih sebagai alat gitu ya untuk kita bisa bersaing senjatanya lah ya gitu ya senjatanya untuk kita bisa bersaing dengan eh, peserta atau pelamar yang lain gitu. Gak mungkin dong kita misalnya mau perang kita nggak punya senjata apapun ya siap-siap aja mati gitu ya kalah istilahnya kan. Tapi kalau kita udah punya senjata kita udah siap nih oke yuk maju loh sini kalau berani gitu ya. Nah sekarang persiapannya apa aja? Yang pertama tadi betul percaya diri. Susah-susah gampang percaya diri ini. Tapi jangan khawatir, rasa percaya diri ini bisa dilatih. Terutama tadi, kalau misalnya Mbak Nur nih kayaknya udah sering berbicara di depan umum, mungkin gitu ya, sering ngobrol, sering sharing, udah tertata tuh kata-kata yang keluarnya apa. Disesuaikan dengan mimik wajahnya misalnya, gitu ya. Udah bisa mengelola gitu ya kata-kata yang keluarnya apa nih gitu kan. Nah, kalau sekiranya oh, oke nih, udah kayaknya udah lumayan baik nih cara ngomongnya, tapi masih kurang deh. Silakan tingkatkan lagi, latihan lagi gitu ya.
Silakan dilatih lagi cara berbicaranya, mimik wajahnya gitu ya. Kemudian bagaimana nih setiap ada muncul pertanyaan, jawabannya seperti apa. Itu harus dilatih gitu ya. Kalau yang benar-benar blank, aduh nggak tahu nih pertanyaan nanti kalau wawancara tuh apa aja sih yang ditanyain. Ada internet ya, ada Mbah ya, Mbah Google ya. Ada Mbah, silakan ditanyakan tuh ke Mbah ya, dicari tahu apa aja ada pertanyaan yang kira-kira muncul ketika nanti kita wawancara gitu ya. Nanti udah tahu nih kira-kira yang muncul apa. Silakan dicoba dilatih. Misalnya pertanyaannya di situ misalnya tertera silakan ceritakan tentang diri Anda. Ngomong aja sendiri. Oh, oke, nama saya adalah siapa? Misal nama saya Mendur, saya sudah usia saya misalnya 20 tahun, saya sudah memiliki pengalaman kerja sebagai apa, background pendidikan saya apa. Terus ngomong gitu, dilatih. Nanti pun kalau sering terus dilatih gitu nanti terbiasa. Terbiasa berbicara, terbiasa memilih kata-kata, terbiasa menunjukkan ekspresi kira-kira kalau ngomongin kayak gini kita mukanya harus gimana gitu ya. Terus gimana nih cara duduk kita, attitude kita dalam menjawab pertanyaan itu gimana? Apa kita misalnya ketika ditanya mata kita harus jelalatan gitu ya atau harus fokus nih sama si pewawancaranya gitu ya. Kadang ada yang masih malu loh nyalain kamera video di handphone. Terus kita ngeliat wajah kita sendiri kadang masih ada yang malu. Bener nggak? Padahal itu sebenarnya untuk kita melatih rasa percaya diri kita. Lihat dulu nih di kamera atau di cermin ya. Lihat siapa yang ada di depan kita nih. Siapa yang di depan muka kita nih ya. Itu kan diri kita ya. Nah, apa yang unggul dari diri kita? Tanya lagi. Potensi apa nih kita punya? Oh, saya lulusan ekonomi. Ngambil jurusannya misalnya kuliah saya jurusannya manajemen misalnya. Manajemen tuh kerjanya cocoknya jadi apa ya? Oh, misalnya jadi apa ya? Oh, jadi HRD deh misalnya. Saya mau ngelamar deh jadi HRD nanti kalau ada lowongan kerja misalnya. Ada nih lowongan kerja. Oh, udah ada nih, oke nih ngelamar jadi HRD. Kira-kira kualifikasi apa ya yang sesuai dengan kemampuan saya untuk menjadi si HRD tadi? Gitu. Kebayang nggak? HRD ngapain aja ya? Oh, nanti mungkin HRD itu kerjaannya di depan komputer gitu ya. Mengolah data-data karyawan mungkin gitu ya atau ngapain ya misalnya gitu ya. Misalnya ngambilnya manajemen keuangan, oh berarti nanti mungkin saya yang ngurusin gaji karyawan kali ya, misalnya gitu ya. Oh berarti saya harus tahu nih akunting, oh berarti saya nih harus tahu nih, harus ngerti nih gimana caranya menghitung, misalnya. Nah, kualifikasi itu yang harus kita penuhi, gitu ya. Si perusahaan minta nih kamu kalau mau jadi HRD, kamu harus bisa mengoperasikan komputer. Oh ternyata saya bisa nih, kualifikasinya saya punya nih. Nah, nanti pada saat wawancara dibicarakan ke si pewawancaranya. Baik Bu, saya adalah seorang lulusan sarjana ekonomi, kemudian saya selain mampu berhitung misalnya gitu ya, saya juga mampu mengoperasikan komputer dengan baik, saya mengerti bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word dan lain sebagainya. Enak tuh ya kalau dikasih tahu, oh ternyata dia jago juga nih, oh dia punya kualitas nih gitu ya. Kemudian nanti muncul lagi pertanyaan, kamu udah punya pengalaman kerja atau belum? Buat kita yang fresh graduate gitu ya, belum punya pengalaman kerja, jangan takut ya, nggak usah khawatir. Biasanya kan suka ada pernah magang gitu ya, ada praktek kerja lapangan kayak gitu ya dari sekolahnya atau dari universitasnya gitu ya. Silakan itu nanti dijadikan sebagai pengalaman. Kebetulan kalau jika pengalaman sebagai karyawan misalnya saya belum punya Bu, kebetulan saya sudah pernah magang misalnya gitu ya sebagai tenaga bantu di perusahaan apa misalnya gitu ya atau di tempat kerja apa gitu ya. Silakan dikasih tahu. Oh pernah magang ya. Jadi apa waktu itu? Oh ini Bu ngebantu bagian apa misalnya gitu ya. Enak tuh nanti ngomongnya ya kan. Kalau kita sudah terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa ngomongnya misalnya ditanya, kamu udah punya pengalaman kerja belum? Belum atau udah misalnya gitu ya kaku deg-degan ya karena kan nanti pas interview itu deg-degan loh gugup pasti itu ada ya. Nah kalau kita nggak berlatih rasa gugup ini nanti akan menguasai kita sampai akhirnya nanti kita mungkin fatalnya blank nggak tahu mau jawab apa. Itu fatalnya ya tapi amit-amit ya jangan sampai ya. Itu semua bisa dilatih gitu ya, itu semua bisa dilatih dengan cara tadi ngomong sendiri di depan kamera direkam kira-kira apa yang kurang gitu ya atau misalnya kita butuh saran nih dari orang lain ajak temannya mungkin melakukan kayak Zoom meeting kayak gini pura-pura nih aku jadi pelamar kamu jadi pewawancaranya ya misalnya gitu silakan banyak cara kok yang bisa dilakukan untuk latihan berbicara atau nih di RT-nya atau di rumahnya nih siapa Mbak Sadati nih Mbak Sadati misalnya mau ada pengajian, terus diminta untuk pimpin pengajiannya nih, untuk buka acara pengajiannya.
"Ah, jangan saya dong, saya malu nggak bisa ngomong depan orang banyak," misalnya gitu ya. "Saya nggak biasa." Ih, padahal ya itu adalah kesempatan loh. Jarang-jarang kan orang diminta untuk jadi MC gitu ya, bener nggak? Jarang. Apalagi yang misalnya di suatu acara tuh MC udah selalu dia melulu nih. Kayaknya kita berharap dia sakit biar dia diganti sama orang gitu ya. Itu kasarnya gitu ya, supaya gantian nih orang lain yang jadi MC-nya. Nah, kita nih kadang udah dikasih kesempatan bisa jadi MC, kadang nggak kita ambil. Sayang kan? Padahal kalau untuk berbicara atau untuk presentasi butuh jam terbang, butuh pengalaman. Kenapa butuh pengalaman? Karena nanti ada rasa grogi. Kalau yang sudah berpengalaman, sudah punya jam terbang, biasanya udah bisa tuh, udah mampu mengatasi groginya. Biasanya kalau yang belum punya pengalaman, misalnya groginya bisa sampai sekitar 10 menit tuh masih 10 menit di awal tuh masih kayak deg-degan, ngomong nafasnya masih terengah-engah atau mungkin ngomongnya masih belepotan gitu ya, berantakan nih apa yang mau dibicarakan. Tapi kalau sudah punya pengalaman mungkin cuman sekitar 2 sampai 3 menit juga udah bisa dia netralisir tuh rasa gugupnya. Gitu ya, makanya butuh jadi kalau misalnya nanti, siapa, Mbak Sadati nih dikasih kesempatan pengajian jadi MC ya, "Oh siap, tenang aja, saya siap. Mana sini itunya, susunan acaranya?" Gitu. Latihan di rumah sendiri, mungkin sama pasangannya atau sama anaknya gitu ya, sama saudaranya silahkan latihan. Jadikan itu sebagai ajang kita untuk berlatih. Berlatih mental iya, berlatih bicaranya juga iya, mengasah kemampuan kita dalam mengolah kata-kata juga iya. Enak kan kalau kayak gitu. Punya kesempatan, ambil. Sayang, belum tentu di lain waktu dapat lagi kesempatannya. Ya kan? Nah, balik lagi ke wawancara tadi. Kita udah tahu nih kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan. Tentu nanti sebelum wawancara harus mencari tahu dulu tentang perusahaannya. Perusahaan ini bergeraknya di bidang apa nih? Sejarahnya bagaimana nih? Gitu ya. Kemudian kira-kira job yang nanti akan kita lamar ini apa aja pekerjaannya? Kita ngapain aja nih kerjanya? Misalnya sebagai kita melamar sebagai admin. Admin tuh di sini ngapain aja nih? Admin yang ketemu customer langsung atau admin yang di belakang layar misalnya. Atau apa kalau customer service ngapain ya? Oh, kalau jadi call center ngapain ya? Cari tahu di perusahaan itu kerjanya ngapain aja. Gitu ya. Karena nanti jangan sampai ditanya, "Kamu di sini melamar sebagai apa?" "Kamu sebagai melamar sebagai call center ya?" "Oh iya, Bu." "Kalau call center tuh ngapain aja?" "Kerjanya udah tahu?" "Nggak tahu, Bu." Nah, jangan sampai gitu ya. Kacau ya nanti. Gimana kamu mau melamar jadi call center tapi kamu nggak tahu kerjaan call center ini ngapain? Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya kan bunuh diri namanya ya. Sayang udah sampai ke tahap interview tapi kitanya nggak tahu apa-apa. Sayang banget. Ya. Kemudian udah cari tahu nih biografi perusahaan, kemudian persiapkan tadi, gali potensi diri kita, apa yang mau kita jadikan senjata, gitu ya. Setelah itu dapat, kita udah punya, kemudian dilatih cara bicaranya gitu ya, apa yang mau kita sampaikan dilatih, kemudian setelah itu, setelah semuanya oke nih udah dilatih, persiapan udah matang, ketika hari hanya tiba gugup, atasi rasa gugupnya dengan cara apa? Kembali lagi ke diri kita, gitu ya. Karena kalau biasanya kalau persiapan yang sudah matang, rasa percaya diri tadi biasanya akan timbul dengan sendirinya. Yakin dengan jawaban yang nanti akan kita kasih tuh bahwa wah bener, aku pede loh dengan jawabanku. Gitu, aku yakin nih dengan jawaban yang aku kasih. Kalaupun nanti ditanya lagi terus-menerus sama si pewawancaranya, karena kita menjawabnya dengan penuh keyakinan, mereka pun nanti akan merasakan itu. Oh iya ya ternyata jawabannya Mas Sabto nih, emang kayaknya orangnya tegas, yakin nih, kayaknya dia punya komitmen deh, misalnya gitu. Kan enak ya, dibandingkan kita misalnya yang jawabnya ragu-ragu, "Kamu udah punya pengalaman kerja?" Udah sih Bu." Tapi belum sih Bu." Gimana ya?" Nah gitu ya, ragu-ragu kedengarannya misalnya. Kalau udah ragu-ragu kayak gitu, udah si pewawancara pasti nggak akan minat lagi sama kita. Jadi dia cuma meneruskan sisa waktu untuk interviewnya ya cuma nanya-tanya aja gitu. Karena kesan di awalnya sudah tidak baik gitu. Kayaknya main-main banget ya jawabannya kayak gitu. Lagi interview loh ini. Ribuan orang di belakang sana tuh, di luar sana tuh masih pengen interview di sini. Kamu kok yang udah di depan mata di sini kok disia-siakan. Jadi seolah-olah kayak gitu. Membentuk citra diri kita, tapi citra negatif gitu yang muncul. Bukan citra yang positif gitu ya. Kemudian setelah itu apalagi kita juga harus bisa nih ketika menjawab pertanyaan selalu fokus sama pertanyaannya itu. Kalau pertanyaannya iya atau tidak, berarti ya jawabannya antara iya atau tidak. Kalau pertanyaannya sudah atau belum, berarti jawabannya itu. Kalau nggak sudah ya jawabannya belum. Sudah menikah, jawabannya kira-kira apa?
Ya gitu deh Bu, jangan gitu ya jawabannya ya. Dijawab aja antara sudah atau belum. Ya sudah Bu, misalnya kalau sudah, saya sudah menikah. Atau belum, saya belum menikah. Gitu ya, udah selesai. Jangan curhat. Kalau curhat kalau udah menikah atau belum, sudah Bu, saya sudah menikah. Kebetulan tapi saya sudah cerai lagi Bu, misalnya gitu ya. Jangan ya. Cukup diberitahukan sesuai dengan pertanyaannya aja. Gitu ya. Jadi nggak usah melebar kemana-mana karena nanti itu akan menjebak kita sendiri. Gitu ya. Pengalaman kerja nih, ditanya juga kadang suka ditanya nih, kenapa resign dari tempat sebelumnya? Oh iya Bu, karena itu gajinya nggak sesuai. Oh emang di sana gajinya kecil ya? Gimana ya Bu? Iya Bu, di sana gajinya kecil misalnya. Di sini juga lebih kecil loh gajinya. Gimana dong? Nah, biasanya suka ditanya gitu juga tuh ya. Itu balik lagi sama kita. Keyakinan kita nih. Kira-kira dengan gaji yang mungkin kita nggak tahu gitu berapa atau mungkin bisa aja si pewawancara cuma ngetes kita aja gitu ya. Padahal kita tahu nih kalau gaji di tempat kita lamar tersebut udah pasti sesuai UMR misalnya gitu ya. Tapi dia kadang-kadang suka menjebak nih. Di sini lebih kecil loh daripada gaji kamu di tempat kamu yang sebelumnya misalnya gitu. Padahal udah tahu nih sama-sama UMR gitu ya. Nah, gimana caranya kita meyakinkan diri kita sendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut? Siap nggak nih dengan gaji yang sekian? Misal taruhlah gajinya cuma 2 juta misalnya gitu. Siap nggak nih dengan gaji 2 juta ini? Gitu ya. Jadi silakan dijawab dengan penuh keyakinan. Kalau kita yakin, baik Bu, saya sudah memiliki keyakinan, artinya saya sudah yakin perusahaan sudah menentukan besaran gaji setiap karyawannya ini sesuai dengan job level karyawannya tersebut atau sesuai dengan kinerja karyawannya tersebut. Gitu ya. Jadi saya yakin perusahaan sudah membuat kebijakan yang sangat baik untuk setiap karyawannya misalnya. Silakan gitu ya. Karena lumayan sensitif nih kalau ngomongin gaji. Pengen minta 15 juta, duh aku fresh graduate, nggak mungkin minta 15 juta. Mau minta 2 juta, aduh kecil banget 2 juta. Nggak cukup apa-apa 2 juta misalnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika nanti ditanya gitu ya, gaji, jangan sebut nominal ya. Misalnya UMR, yang saya tahu Bu, di perusahaan ini gajinya sesuai dengan UMR misalnya. Silahkan jawab itu. Atau misalnya saya kembalikan lagi Bu ke perusahaan, karena saya yakin perusahaan sudah menentukan berapa besaran gaji yang sesuai untuk karyawannya, untuk setiap karyawannya. Udah selesai. Kelihatannya klasik, kelihatannya aduh kayaknya kaku banget deh. Tapi memang itu yang diperlukan. Karena konteksnya sedang formal gitu ya, wawancara kan formal nih. Jawabannya pun harus sebisa mungkin dari kitanya harus profesional gitu. Di sini gajinya cuma 5 juta loh. Ibu boleh nggak 10 juta? Nggak bisa tuh kayak gitu ya. Kecuali kalau kita memang misalnya sudah punya prestasi dalam bidang tersebut atau misalnya biasanya udah di atas 10 atau 15 tahun kerja lah minimal baru tuh bisa nego gaji. Tapi kalau misalnya di bawah itu biasanya udah ya pasrah ya digaji berapapun yang penting masuk kerja aja dulu gitu ya. Kemudian apalagi yang suka ditanya? Apa ya, pribadi udah, gaji, kenapa resign, terus ditanya juga tujuannya apa nih kerja di sini, mau ngapain kerja di sini. Balik lagi, tanya sama diri kita, kenapa kita mau kerja di situ? Apa tujuannya? Ya cari duit lah Miss, mau ngapain lagi? Ya of course lah ya, duit itu udah pasti penting ya. Kerja kan mau dapat duit ya, bener ya? Iya dong. Masa kerja-kerja aja loyalitas aja nggak mungkin kan? Pasti butuh duit kan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Nah, apakah mau terang-terangan nih ngomong butuh duit Pak? Nggak mungkin kan? Silakan balik lagi tanya tujuan kita di situ apa? Oh karena saya mau kerja di situ karena oh ya memang sesuai sih sama pendidikan saya misalnya. Silakan. Saya memilih bekerja atau melamar kerja di sini karena memang sesuai dengan background pendidikan saya Pak atau Bu gitu ya. Atau mungkin sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya yaitu sebagai admin misalnya gitu. Hanya perusahaan sebelumnya perusahaan kecil gitu misalnya. Saya ingin mengembangkan karir saya di perusahaan yang lebih besar misalnya. Silakan. Balik lagi tanyain lagi nih ke diri kita apa nih tujuan kita kerja di tempat tersebut. Gitu ya. Masih banyak loh pertanyaannya tuh, masih pertanyaan-pertanyaan wawancara ini kadang suka agak membingungkan gitu ya, tapi memang harus dijawab, tapi itu tadi intinya, harus fokus sama pertanyaannya. Jawab sesuai dengan kapasitas pertanyaannya aja, nggak usah dilebih-lebihkan gitu ya, nggak usah dikurang-kurangkan. Kalau ditanya tentang kelebihan dan kekurangannya, silakan sebutkan kelebihannya yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang dilamar gitu ya. Jadi jangan melebar kemana-mana, jangan sampai gini melamarnya sebagai admin nih, tapi ngejelasinnya kualifikasi sebagai tenaga lapangan misalnya.
sebagai operator lapangan, operator pabrik misalnya gitu ya, kan beda tuh, ya nggak? Kalau yang di kantor atau yang bukan di lapangan kan biasanya berkaitan dengan komputer gitu ya, mengoperasikan komputer atau melayani pelanggan atau melayani customer, presentasi gitu ya, dibandingkan dengan yang pekerja lapangan kan mungkin langsung megang mesin gitu ya, nggak butuh lagi ketemu sama orang lain atau pelanggan gitu. Nah, itu silakan sesuaikan kualifikasinya ya, sesuai dengan posisi apa yang kita lamar di perusahaan tersebut. Jangan sampai salah nih. Kita punya 10 keahlian tapi yang dibutuhkan oleh posisi tersebut hanya 5. Ya sudah nggak apa-apa kita sebutkan saja 5. Tapi kalau ditanya lagi kamu punya keahlian lain nggak? Oh, saya punya Bu keahlian lain. Tunjukin lagi yang 5-nya. Gitu ya. Jadi supaya apa kan harapannya kita diterima ya sesuai dengan kualifikasi tersebut gitu harapannya ya kan. Tapi kalau misalnya pun tidak, karena kita di awal sudah positive thinking, jadi kita biasanya legowo. Oke lah, sekarang nggak diterima nggak apa-apa. Next nih, pasti diterima karena udah ikut pelatihan, udah tahu nih cara menjawabnya kayak gimana gitu ya. Termasuk penampilan ya itu penting ya. Penting. Jangan sampai mau ke wawancara nih, diminta misalnya pakai baju hitam putih, kita pakai bajunya warna-warni. Jangan sampai ya. Ya harus dibaca betul-betul persyaratannya untuk mengikuti tes interview itu apa. Mulai dari penampilan atau pakaiannya, sepatu gitu ya. Rambut nih jangan lupa, misalnya untuk yang nggak pakai hijab, rambutnya gimana nih? Apa boleh diurai, apa harus diikat atau gimana gitu ya. Atau yang laki-laki nih rambutnya boleh gondrong atau enggak, misalnya gitu ya. Boleh polem atau enggak, misalnya gitu ya. Silakan nanti dilihat ya kualifikasinya seperti apa atau syarat dan ketentuan untuk mengikuti tes wawancaranya seperti apa. Harus diikuti dengan baik ya karena itu mencerminkan nanti kesiapan kita. Nanti dilihat nih, oh iya ternyata dia ngikutin banget nih persyaratan yang dikasih perusahaan, berarti dia memang siap untuk mengikuti wawancara ini. Tapi kalau dia nggak siap, dia mungkin akan mengabaikan itu semua, gitu ya. Oke, yang paling penting itu tadi, latihan dulu bicaranya. Karena kalau untuk tahap interview, bicara ini amat sangat penting gitu ya. Nggak mungkin dong ditanya kitanya diem aja. Bu, saya mau jawabnya lewat tulisan aja ya. Bukan tes wawancara namanya tes tulis itu ya. Ya, oke? Dilatih ya cara berbicaranya supaya kita karena kalau itu tadi saya bilang bicara itu butuh jam terbang, butuh pengalaman. Jadi harus terus dicoba, dilatih, dilatih. Gitu, oke? Kemudian saya juga mau mengingatkan mengenai centang hijau. Masih banyak yang kesulitan untuk aktivitasnya menuju centang hijau mungkin ada ya beberapa ya yang masih kayaknya lama banget nih muter-muter nggak centang-centang hijau melulu misalnya gitu ya. Silakan nanti dicoba terus ya karena informasi terakhir memang sedang ada gangguan nih, sedang ada maintenance dari pihak, sekolahmunya untuk sistem, programnya ya, sistem, untuk, pengerjaan program-program yang sudah ada di sekolahmu ini, termasuk aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan. Nah, kemudian kalau memang misalnya sudah 100% biasanya nanti muncul centang hijaunya. Kalau sudah 100% nanti juga muncul sertifikatnya secara otomatis. Jadi nggak ada manual-manual lagi ya. Jadi silakan ditunggu saja karena semuanya butuh proses dan juga butuh waktu. Kalau semuanya sudah selesai, nanti misalnya sudah ada giliran nih, sertifikat udah masuk, Kak, kok sertifikatnya belum masuk dashboard? Biasanya gitu ya. Tenang aja, nanti kalau memang sudah gilirannya gitu ya, karena semuanya sistem terkomputerisasi. Kita nggak bisa secara manual gitu ya, menginput satu-satu enggak, kita udah nggak pakai sistem manual lagi, pakai sistem komputerisasi. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada sertifikat, tinggal tunggu tunggu saja. Nanti secara otomatis sertifikat tersebut akan masuk ke dashboard dan baru tuh insentifnya cair gitu ya. Oke, jadi harus bersabar ya. Kabar gembiranya adalah kalau rekan-rekan misalnya mengambil 4 judul communication seriesnya dari RCK, nanti akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat beasiswa RCK. Beasiswanya ada kelas bahasa Inggris online gratis, kemudian bisa juga dapat kesempatan untuk mendapatkan laptop, kemudian handphone dan sarana penunjang belajar lainnya. Gitu ya. Oke. Semoga ilmunya bermanfaat ya walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen nih terus explore lagi kira-kira apa yang dibutuhkan untuk nanti mempersiapkan segala sesuatunya mengikuti tes wawancara kerja atau bagaimana nih mengolah kemampuan yang ada dalam diri kita yang belum keluar nih, yang belum tergali gitu ya oleh diri kita sendiri. Silahkan dicari terus potensi-potensinya apa karena itu yang menjadi senjata kita untuk nanti kita terjun ke dunia kerja. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita lengah karena yang lain pun sama lagi berjuang juga nih cari tahu nih kira-kira keahlian aku apa ya yang bisa membuatku lolos ikut tes wawancara ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya masih pandemi ya. Jangan lupa
maskernya digunakan, kemudian kalau keluar rumah sering-sering cuci tangan juga dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih. Salam progres.